Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Raizatul Rahmi dengan NIM 2414040025. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Tafsir Tarbawi, yaitu kita akan membahas Quran Surah An-Nisa ayat 11. Di sini saya dari jurusan Tadris Matematika kelas B. Ayat ini mengajarkan pentingnya nilai keadilan, keteraturan, serta tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta, dan untuk 2 orang ibu bapak bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar utangnya tentang orang tuamu dan anak-anakmu. Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Baiklah, itu arti dari Quran Surah An-Nisa ayat 11. Pada Quran Surah An-Nisa ayat 11 ini, Allah mewasiatkan kepada kalian dan memerintahkan kalian terkait kepentingan anak-anak kalian. Bila seseorang dari kalian meninggal dunia dan dia meninggalkan anak-anak, lelaki maupun perempuan, maka harta warisan itu seluruhnya menjadi milik mereka. Bagi anak lelaki setara dengan bagian 2 anak perempuan. Apabila tidak ada ahli waris selain mereka, maka jika meninggalkan anak-anak perempuan saja, maka bagi 2 anak perempuan atau lebih 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Apabila anak perempuan yang berjumlah seorang anak saja, maka baginya setengah dari harta. Dan bagi ayah ibu mayit, masing-masing memperoleh 1/6. Jika si mayat memiliki anak, lelaki atau perempuan, berjumlah 1 orang atau lebih, dan apabila yang meninggal tidak mempunyai anak, sedang ahli warisnya hanya ibu dan bapaknya, maka bagi ibunya bagian 1/3 dan bagi ayahnya bagian yang tersisa. Lalu, jika yang meninggal mempunyai saudara berjumlah 2 orang atau lebih, baik lelaki maupun perempuan, maka ibunya mendapatkan 1/6, ayahnya bagian yang tersisa. Sedangkan saudara-saudara mayat tidak mendapatkan apa-apa. Cara pembagian harta warisan ini hanya dilakukan setelah disisihkannya harta yang diwasiatkan oleh orang yang meninggal dalam batasan 1/3-nya atau disisihkannya nominal sebesar tanggungan hutangnya. Jadi yang diberikan kepada ahli waris yaitu harta yang telah dibagi, membayar hutang mayat, atau hal-hal yang berkaitan dengan si mayat. Selanjutnya, bapak-bapak dan anak-anak kalian yang telah ditetapkan menerima bagian harta warisan,
Kalian tidak mengetahui siapakah di antara mereka yang lebih mendatangkan manfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tadi sudah dikatakan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 11, sudah dibacakan juga artinya. Pada Quran Surat An-Nisa ayat 11 ini, Allah mensyariatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian, mengharuskan kepada kalian tentang perkara pemberian warisan kepada anak-anak kalian. Bagi anak laki-laki, bagian yang sama dengan bagian dua anak perempuan. Jika anak itu jumlah perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Selanjutnya, kita akan membahas Quran Surah An-Nisa ayat 11 dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan, Quran Surah An-Nisa ayat 11 memberikan pelajaran berharga mengenai nilai keadilan, keteraturan, dan bertanggung jawab. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak yang harus dihormati dan dipenuhi. Nilai ini dapat diterapkan dalam dunia pendidikan melalui pembiasaan sikap adil, disiplin, serta tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Peserta didik diajarkan untuk menghargai perbedaan, menghindari diskriminasi, serta menumbuhkan rasa empati dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surah An-Nisa ayat 11. Yang pertama yaitu nilai keadilan atau akhlak sosial. Ayat ini mengajarkan pentingnya berlaku adil dalam pembagian hak termasuk dalam warisan. Allah menegaskan bahwa setiap ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki bagian yang telah ditetapkan secara proporsional. Dalam konteks pendidikan, nilai keadilan ini dapat diterapkan melalui sikap adil kepada peserta didik tanpa diskriminasi, sehingga tercipta suasana belajar yang harmonis dan saling menghargai. Nilai-nilai yang kedua yaitu keteraturan dan disiplin atau tata kehidupan. Ketentuan yang rinci mengenai pembagian warisan menunjukkan berapa syariat Islam mengajarkan keteraturan. Hal ini mendidik manusia untuk hidup teratur, tertib, dan disiplin dalam menjalani kehidupan. Dalam dunia pendidikan, peserta didik dapat diajarkan pentingnya menaati aturan sekolah, mengatur waktu, serta menjaga keteraturan dalam setiap aktivitas sehari-hari. Baiklah, yang ketiga yaitu nilai-nilai yang ketiga, tanggung jawab atau etika dan moral. Ayat ini juga menekankan pentingnya menunaikan wasiat dan melunasi hutang pewaris sebelum pembagian harta. Hal ini mendidik sikap tanggung jawab, yaitu melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum menuntut hak. Peserta didik dapat belajar untuk melaksanakan kewajiban belajar, menghargai hak orang lain, serta menumbuhkan rasa empati dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat yaitu, ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Quran Surah An-Nisa ayat 11 mengenai pendidikan yang terakhir, yaitu penghargaan terhadap hak individu atau social education. Pada Quran Surah An-Nisa ayat 11 memberikan pelajaran berharga bahwa setiap individu memiliki hak yang tidak boleh diabaikan. Dalam dunia pendidikan, hal ini menanamkan kesadaran untuk menghargai perbedaan, menghindari diskriminasi, serta membiasakan sikap saling menghormati antar sesama. Dengan cara ini, peserta didik akan tumbuh menjadi pribadi yang menghargai keadilan sosial dan menjunjung tinggi hak-hak orang lain. Jadi, dapat kita simpulkan, Quran Surah An-Nisa ayat 11 ini tidak hanya mengatur hukum warisan secara rinci, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai pendidikan yang relevan bagi pembentukan karakter peserta didik. Ayat ini mengajarkan pentingnya keadilan, keteraturan, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan penjelasan dari tafsir Quran Surah An-Nisa ayat 11, pendidik diharapkan mengintegrasikan nilai-nilai Quran Surah An-Nisa ayat 11 ke dalam pembelajaran. Tidak hanya dalam bidang fisik,
tetapi juga dalam pendidikan karakter siswa tersebut. Dengan demikian, peserta didik dapat belajar menghargai orang lain, berlaku adil, serta bertanggung jawab dan dalam setiap aspek kehidupannya. Baiklah. Selain itu, keteraturan dalam pembagian warisan ini mengajarkan nilai disiplin dan kepatuhan terhadap aturan. Sementara, kewajiban menunaikan warisan, menunaikan wasiat, dan melunasi hutang menanamkan tanggung jawab moral. Dengan demikian, ayat ini dapat dijadikan dasar dalam proses pendidikan untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga cerdas secara akhlak mulia, adil, disiplin, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah, sedikit dari saya mengenai materi mata kuliah Tafsir Tarbawi, yang mana kita membahas Quran Surah An-Nisa ayat 11. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.